Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinema Recap. Komentar terpilih dari video Mimin sebelumnya berasal dari @regiovanni J9K. Dia menulis, suaranya Mimin Cinema Z Recap selalu bikin adem. Wah, terima kasih guys, berasa kayak Indomaret aja nih. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Transformers One yang rilis pada tahun 2024 ini. Film ini bercerita mengenai awal mula perselisihan Optimus Prime dan Megatron. Film ini diisi suaranya oleh Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, dan Scarlett Johansson. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Transformers One. Semoga. Cybertron adalah planet yang dihuni oleh para robot Transformers. Di antara para robot Transformers yang tinggal di planet ini, ada sebagian robot yang tidak memiliki Transformers Cogs, yaitu alat untuk berubah bentuk. Robot-robot yang tidak memiliki Cogs ini akhirnya menjadi robot buangan dan bekerja di bawah tanah menjadi penambang energon, sumber energi para robot Transformers. Pada suatu hari, di kota Iacon, satu robot penambang yang bernama Orion Pax menyelinap masuk ke dalam gedung arsip kuno. Diam-diam, dia membuka file rekaman masa lalu. Di dalam rekaman itu disebutkan kalau dahulu kala di alam semesta ini terdapat satu entitas yang perkasa yang bernama Primus. Untuk menyelamatkan alam semesta, Primus berubah bentuk menjadi planet Cybertron ini. Dari dalam inti planet lahirlah para Transformers pertama yang dikenal dengan sebutan Primes. Mereka adalah Transformers terkuat pelindung planet ini. Primus juga menciptakan Matrix of Leadership untuk dijaga oleh para Primes. Dengan bantuan Matrix ini, energon akan mengalir di seluruh planet dengan melimpah, memberi kehidupan di seluruh planet. Namun pada suatu hari, Matrix itu menghilang, membuat energon tidak lagi mengalir, dan para Transformers terpaksa menambangnya dengan susah payah. Tiba-tiba pesan itu menghilang. Orion pun kesal karena dia tidak mendapatkan petunjuk di mana keberadaan Matrix itu berada. Aksi Orion ini kemudian diketahui oleh penjaga. Orion pun langsung kabur. Namun karena dia tidak mempunyai Transformation Cogs, dia tidak bisa berubah. Dia hanya bisa berlari menghindari kejaran robot penjaga yang berubah menjadi pesawat. Orion melompat menuju pusat kota. Namun penjaga berhasil menghadangnya. Di saat penjaga akan menangkap Orion, dari belakang robot penambang yang bernama D16 mengalihkan perhatian penjaga, membuat Orion berhasil kabur. D16 adalah sahabat Orion. Setelah situasi aman, D16 pun bertanya kenapa Orion selalu capek-capek menyelinap masuk ke dalam ruang arsip kuno. Orion menjelaskan kalau dia berusaha mencari petunjuk keberadaan Matrix of Leadership yang hilang, agar mereka tidak susah-susah lagi menambang energon. D16 pun merasa kalau itu bukan urusan Orion, karena saat ini pemimpin mereka yang bernama Sentinel Prime sedang berjuang di permukaan planet yang sangat berbahaya untuk mencari Matrix itu. Di menyuruh Orion untuk sadar kalau mereka hanyalah penambang, mereka tidak memiliki Transformation Cogs. Namun Orion tidak peduli, dia merasa tergerak untuk membantu Sentinel Prime agar bisa segera menemukan Matrix itu. Orion lalu memberitahu Dee kalau di dalam ruang arsip tadi dia menemukan stiker Megatronus Prime yang sangat langka. Megatronus Prime adalah salah satu Primes yang sangat kuat. Orion tahu kalau D16 sangat mengidolakan Megatronus Prime sejak dulu. Orion pun memberikan stiker itu kepada sahabatnya itu. Keesokan harinya, mereka berdua kembali bekerja di dalam tambang energon. Mereka dipimpin oleh robot yang bernama Elita One. Mereka pun mulai masuk ke dalam terowongan bawah tanah dan mulai mengebor. Saat sedang bekerja, salah satu robot bernama Chess melihat sesuatu yang aneh. Ternyata tempat itu tidak stabil. Mereka pun bergegas pergi dari terowongan itu. Elita menyuruh semua orang untuk pergi karena terowongan akan menutup. Namun di dalam terowongan, Orion melihat Chess terhimpit batu. Orion dan D16 pun mengabaikan perintah Elita dan putar balik menolong Chess. Dengan susah payah, mereka berdua akhirnya berhasil menyelamatkan Chess. Tiba-tiba terowongan itu menutup. Beruntung Orion, D16 dan Chess berhasil keluar dengan selamat. Robot pengawas yang bernama Darkwing kemudian datang. Dia menyebut kalau Elita bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Darkwing langsung memecat Elita dan memindahkannya ke dalam divisi pengolahan limbah. Mendengar hal ini, Orion pun tidak terima. Dia merasa kalau Elita tidak bersalah. Darkwing yang marah berniat memukul Orion, namun D16 menahannya. Akhirnya D16 lah yang kena hantam.
Keesokan harinya, saat sedang bersantai, pemimpin mereka yang bernama Sentinel Prime muncul dalam siaran hologram. Sentinel meminta maaf karena dia dan pasukannya belum bisa menemukan Matrix of Leadership. Namun dia menyuruh rakyat kota untuk jangan bersedih, karena besok akan diadakan balapan Iacon 5000. Semua orang akan diliburkan untuk bersenang-senang melihat balapan ini. Mendengar hal ini, Orion pun memiliki ide. Orion mengajak D16 untuk ikut balapan besok. Jika mereka bisa mengalahkan satu robot saja, maka mereka akan bisa menunjukkan kepada yang lain kalau robot penambang itu sama hebatnya dengan robot yang lain, agar mereka tidak terus-terusan ditindas. Namun D16 menolak mentah-mentah, karena mereka berdua tidak bisa bertransformasi dan balapan itu sangat berbahaya. Mereka sudah pasti akan kalah. Keesokan harinya, saat sedang berjalan menuju arena balapan, Orion mengajak D16 menyelinap masuk ke suatu tempat. Awalnya D16 menolak, namun Orion memaksanya. Mereka berjalan berhati-hati melewati kipas pelontar, hingga akhirnya sampai di balik kaca tepat di belakang garis start. D16 pun sangat senang karena dia bisa melihat balapan ini dari dekat. Sentinel Prime kemudian muncul memberikan pidato. Dia berkata kalau balapan ini adalah untuk mengenang 50 tahun yang lalu di saat berakhirnya perang melawan alien Quintessence dan untuk menghormati jasa para Primes yang telah gugur. D16 terpukau melihat hologram idolanya, Megatronus Prime yang telah gugur berdiri dengan gagah perkasa. Semua peserta balapan pun mulai bersiap-siap. Tiba-tiba Orion memakaikan jetpack di punggung D16. Orion tetap ingin ikut balapan agar mereka tidak diremehkan lagi. Di saat balapan dimulai, Orion dan D16 terjatuh ke arena. Mereka berdua pun langsung menyalakan jetpack untuk ikut dalam balapan ini. Sontak hal ini langsung menarik perhatian semua orang. Balapan ini sangat brutal dengan rintangan yang sangat berbahaya. Setelah jetpack milik Orion dan D16 kehabisan energi, mereka berdua kemudian terpaksa berlari. Mereka lalu bergelantungan pada robot transformer yang lain. D16 hampir terjatuh, beruntung Orion menangkapnya. Namun mereka berdua tertinggal jauh di belakang karena mereka tidak bisa berubah. Orion kemudian memiliki ide. Mereka berdua pun menggunakan kipas pelontar untuk melemparkan mereka ke depan hingga kembali memimpin perlombaan ini. Mereka berdua kemudian berhasil melewati rintangan medan magnet. Saat mereka akan sampai di garis finish, D16 terkena hantaman puing-puing hingga tak bisa bangkit kembali. Dia pun menyuruh Orion maju sendirian. Namun Orion menolak. Orion memapah D16 agar mereka berdua bisa sampai di garis finish bersama-sama. Namun satu robot menabrak mereka dari belakang, membuat mereka berdua berada di urutan akhir. Di dalam rumah sakit, setelah diperbaiki, Sentinel menemui Orion dan D16. D16 pun ketakutan karena mengira Sentinel pasti akan memarahi mereka berdua. Namun ternyata Sentinel malah senang melihat aksi mereka barusan. Menurutnya hal itu membuat para robot penambang menjadi lebih semangat bekerja. Orion pun menjelaskan kalau dia sengaja melakukan aksi barusan untuk membuktikan kalau para robot penambang meskipun tidak bisa bertransformasi, mereka masih bisa bersaing dengan robot-robot yang lain. Sentinel pun menyuruh anak buahnya untuk mengirim Orion dan D16 menuju fasilitas spesial miliknya. Sentinel kemudian pamit karena dia akan kembali pergi menjalankan misi ke permukaan planet. Beberapa saat kemudian, Darkwing datang menemui mereka. Bukannya membawa mereka ke fasilitas spesial, Darkwing malah membuang Orion dan D16 ke lantai paling bawah di bawah tanah tempat pembuangan sampah. Di tempat ini, mereka bertemu robot kuning yang bernama B127 atau biasa dipanggil B, yang berada di tempat ini sudah sejak lama. Orion dan D16 melihat B selalu mengoceh tidak jelas. Mereka berdua pun sadar kalau tempat ini adalah tempat buangan untuk membuang robot-robot yang tidak berguna. D16 bertanya kepada B bagaimana caranya keluar dari tempat ini. B pun menjelaskan kalau mereka tidak bisa keluar karena penjaga akan menghajar mereka jika mereka berusaha kabur. B sangat senang karena setelah sekian lama dia akhirnya bisa memiliki teman. B pun memperlihatkan beberapa patung yang terbuat dari rongsokan yang dia kumpulkan. Orion lalu melihat sesuatu di dalam salah satu patung. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah alat komunikasi hologram. Itu adalah video rekaman pesan di masa lalu. Pesan itu dikirim oleh salah satu Primes yang bernama Alpha Trion meminta bantuan pasukan High Guard untuk menolong para Primes yang sedang dikepung alien Quintessence. Di rekaman itu juga terdapat koordinat lokasi keberadaan para Primes yang berada di permukaan planet. Itu adalah tempat di mana para Primes tewas saat bertempur melawan Quintessence. Dan itu artinya Matrix of Leadership bisa jadi tersembunyi di tempat itu. Orion pun mengajak D16 menuju tempat itu untuk menemukan Matrix of Leadership.
Dia ingin membuktikan kalau mereka bisa berguna bagi planet ini. Awalnya D16 menolak karena pergi ke permukaan planet itu sangat berbahaya. Namun karena dia tidak ingin terjebak selamanya di tempat ini, D16 pun akhirnya setuju. Mereka bertiga pun langsung naik melalui lubang pembuangan sampah. Mereka kemudian berniat menaiki kereta pembuangan limbah karena itu adalah satu-satunya kendaraan yang pergi sampai di permukaan planet. Namun para penjaga tidak akan membiarkan ada robot yang masuk ke dalam kereta itu karena kereta itu disetting untuk berjalan otomatis tanpa penumpang. Mereka bertiga pun menyelinap diam-diam masuk ke dalam gerbong kereta. Di saat yang sama, Elita memasukkan sekotak limbah ke dalam gerbong itu. Elita pun merasa ada yang aneh. Dia langsung memeriksanya. Orion dan yang lain lalu muncul berusaha memberikan penjelasan, namun tiba-tiba pintu kereta menutup. Kereta itu pun mulai berjalan menuju permukaan. Orion berusaha menjelaskan, namun Elita tidak peduli. Dia berusaha keluar untuk mengadukan mereka bertiga. Di saat kereta itu mulai naik, mereka pun berusaha bertahan dengan bergelantungan sambil mengejar Elita. Beberapa saat kemudian, kereta pun berhasil mencapai permukaan planet. Mereka langsung terpukau karena ini pertama kalinya mereka melihat permukaan planet yang sangat indah itu. Orion kemudian memperlihatkan kepada Elita peta yang tadi dia dapatkan. Sebenarnya Orion ingin memberikan peta itu kepada Sentinel, namun saat ini Sentinel juga sedang menjalankan misi di permukaan. Orion yakin lokasi yang ada di peta itu menunjukkan di mana keberadaan Matrix of Leadership berada. Tiba-tiba dari belakang muncul gunung yang bergerak ke arah mereka. Permukaan planet ini tidak stabil. Saat mereka akan kembali masuk ke dalam kereta, pintu sudah tertutup. Tiba-tiba kereta berbelok dengan tajam, membuat mereka berempat terpental. Beberapa saat kemudian, setelah kembali sadar, mereka kini ketinggalan kereta. Elita pun terpaksa mengikuti rencana Orion, namun dengan syarat jika nanti mereka tidak menemukan apa-apa. Elita menyuruh Orion menjelaskan kepada petugas kalau dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Mereka berempat pun mulai menjelajahi permukaan planet menuju tempat yang tertera di dalam peta. Setelah beberapa saat berjalan, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu yang besar bergerak mendekat. Mereka berempat pun kabur bersembunyi di balik reruntuhan. Ternyata itu adalah pesawat alien Quintesson. Pesawat itu menembak apapun yang bergerak di bawahnya. Mereka pun berusaha agar tidak terdeteksi oleh pesawat itu. Setelah pesawat itu pergi, mereka berempat pun bingung. Bukannya Quintesson itu sudah pergi sejak 50 tahun yang lalu. Mereka berempat kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Mereka lalu menaiki gunung yang curam hingga sampai di depan gua yang aneh. Mereka pun memasuki gua itu. Di dalam gua, mereka melihat tubuh para Primes yang telah tewas. D16 marah melihat tubuh Megatronus Prime yang tewas. Orion berusaha mencari Matrix of Leadership di tubuh pemimpin para Primes yang bernama Zeta Prime, namun dia tidak menemukannya. Orion kemudian melihat sesuatu yang bercahaya. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah Alpha Trion yang masih hidup namun sudah kehabisan tenaga. Orion lalu memberikan energon kepada Alpha. Tiba-tiba, Alpha pun sadar kembali. Alpha melihat teman-temannya telah tewas. Alpha lalu bertanya kenapa Orion dan yang lain tidak memiliki Transformation Cogs. D16 menjawab kalau mereka adalah robot penambang, jadi mereka tidak punya Transformation Cogs. Orion lalu memberitahu kalau maksud kedatangan mereka ke sini adalah untuk mencari Matrix dan kemudian menyerahkannya kepada Sentinel Prime agar mereka tidak perlu menambang energon lagi. Secara mengejutkan, Alpha berkata kalau Sentinel bukanlah Prime. Sentinel adalah pengkhianat. Orion dan yang lain pun terkejut. Alpha kemudian memperlihatkan rekaman masa lalu. 50 tahun yang lalu, Sentinel yang merupakan seorang prajurit biasa memberitahu para Prime kalau dia mendapatkan informasi lokasi tempat pertemuan para komandan Quintesson. Para Primes pun pergi ke tempat itu tanpa membawa pasukan karena tidak ingin pergerakan mereka diketahui oleh musuh. Namun setelah sampai di gua ini, ternyata informasi itu adalah jebakan. Mereka dikepung oleh pasukan Quintesson yang sangat banyak. Ditambah-tambah, ternyata Sentinel malah mengkhianati mereka. Sentinel membunuh para Prime satu persatu. Sentinel berusaha mengambil Matrix. Namun karena Matrix itu hanya bisa dimiliki oleh robot yang dipilih langsung oleh Primus itu sendiri, Matrix itu pun menghilang karena Sentinel tidak pantas mendapatkannya. Orion dan yang lain kemudian mendengar sesuatu dari luar. Dari kejauhan, mereka melihat pesawat-pesawat pasukan Quintesson yang sangat besar di hadapan mereka. Mereka juga melihat Sentinel dan 2 kereta pembawa limbah datang ke tempat ini. Secara mengejutkan, Sentinel malah bersujud di hadapan Quintesson.
Sentinel lalu menyerahkan isi dari kereta pembawa limbah kepada Quintesson. Ternyata isi dari kereta itu bukanlah limbah, melainkan energon dengan jumlah yang sangat banyak. Namun Quintesson masih tidak puas. Dia menyuruh Sentinel menambah setoran energonnya jauh lebih banyak lagi. Sentinel pun berjanji akan memaksa para penambang untuk bekerja lebih keras lagi. Dari kejauhan, D16 terkejut melihat semua ini. Di dalam gua, Orion berpikir bagaimana caranya untuk menghentikan Sentinel. Namun D16 terlihat sangat marah. Selain telah membohongi mereka, ternyata selama ini Sentinel sengaja menindas mereka, memaksa mereka menambang energon yang akhirnya diserahkan kepada musuh. D16 tidak hanya ingin menghentikan Sentinel, tapi dia juga ingin membunuh Sentinel atas kelakuannya itu. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia tidak mempunyai Transformation Cogs. Alpha pun berkata kalau setiap robot yang lahir di planet ini pasti memiliki Transformation Cogs. Sentinel pasti mengambil Cogs milik mereka sejak mereka belum dihidupkan agar mereka menjadi budak selamanya. Alpha kemudian mengambil beberapa Transformation Cogs milik Primes yang ada di sana dan kemudian memasukkannya ke dalam tubuh Orion, D16, Elita, dan P. Setelah mendapatkan Cogs itu, tubuh mereka berempat pun membesar. Kini mereka bisa bertransformasi. Mereka kemudian mendengar musuh datang ke sini. Alpha pun langsung memberikan rekaman bukti kebusukan Sentinel kepada Orion. Alpha menyuruh mereka berempat bergegas kembali ke kota Iacon untuk mengungkap kebenaran ini. Biar Alpha sendiri yang akan menghadang musuh yang datang. Mereka berempat pun langsung bergegas pergi. Tiba-tiba anak buah Sentinel datang menyerang Alpha. Ternyata Alpha masih bisa menghadapi mereka. Anak buah Sentinel yang bernama Airachnid kemudian datang dan langsung melumpuhkan Alpha. Di luar, pasukan musuh mengejar Orion dan yang lainnya. Orion dan yang lain pun berusaha berubah, namun mereka masih belum bisa mengendalikan kekuatan mereka. Dengan susah payah, Orion dan yang lain akhirnya berhasil berubah dan mengalahkan pasukan musuh yang mengejar mereka. D16 kemudian merebut rekaman yang tadi diberikan oleh Alpha Trion. Dia yang akan memimpin misi ini. Di tempat lain, Alpha dibawa ke hadapan Sentinel. Sentinel bertanya, siapa yang membantu Alpha di dalam gua? Alpha pun menolak untuk memberitahu. Sentinel yang marah langsung membunuh Alpha. Sentinel lalu memerintahkan Airachnid untuk memburu siapapun yang telah membangkitkan Alpha Trion. Sementara itu, di saat Orion dan yang lain sedang berjalan, tiba-tiba mereka diserang sesuatu. Mereka ditangkap oleh sekumpulan pasukan High Guard, para pasukan elit Primes di masa lalu yang saat ini membenci Sentinel karena mereka tahu kalau Sentinel telah mengkhianati para Primes. Pasukan ini dipimpin oleh Starscream. Orion pun berusaha memberitahu kalau dia berencana kembali ke kota Iacon untuk mengungkap kebusukan Sentinel agar mereka bisa bersatu melawan Sentinel. Namun Starscream menganggap remeh rencana itu. Karena saat ini di kota Iacon ada banyak sekali robot korup pengikut Sentinel. Mereka tidak akan bisa diajak bersatu. Satu-satunya cara menghentikan Sentinel adalah dengan cara kekerasan. Mendengar hal ini, D16 tiba-tiba bereaksi. Dia mengecek Starscream yang pengecut, sok keras ingin mengalahkan Sentinel, namun selama ini mereka hanya bersembunyi di tempat ini. Starscream yang marah pun menantang D16 untuk bertarung. D16 tidak takut, dia langsung menyerang Starscream. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Secara mengejutkan, D16 berhasil memocokkan Starscream dan hampir menembak Starscream dengan meriam raksasa. Beruntung Orion langsung menyuruh D16 untuk berhenti. Dengan penuh emosi, D16 lalu mengajak pasukan High Guard ini untuk berjuang bersamanya menuju kota Iacon untuk menghancurkan Sentinel dan semua pengikutnya. Semua anggota pasukan High Guard ini pun bersorak. Mereka kini menganggap D16 sebagai pemimpin mereka. Orion pun semakin takut melihat D16 yang sudah berubah. Tiba-tiba Airachnid dan pasukannya datang menyerang. Mereka memporak-porandakan tempat ini. Mereka kemudian menculik beberapa robot yang ada di sana. Setelah situasi tenang kembali, Elita membantu Orion yang tertindih bebatuan. Elita memberitahu kalau pasukan musuh menculik D16, B, dan separuh pasukan High Guard. Akibat serangan barusan, rekaman bukti kebusukan Sentinel juga ikut hancur. Orion pun merasa kalau perjuangannya ini akan sia-sia. Melihat Orion putus asa, Elita pun mengingatkan kalau Orion adalah robot yang pemberani. Orion selalu memiliki ide-ide cemerlang meski kadang melawan aturan demi masa depan yang lebih baik. Orion pun akhirnya memiliki ide untuk menyelamatkan D16 dan P. Mereka akan membajak kereta yang akan kembali ke kota Iacon. Orion kemudian mengajak pasukan High Guard yang tersisa untuk membebaskan teman-teman mereka. Di dalam kota Iacon,
Sentinel menemui robot-robot yang dia culik. Sentinel sengaja tidak membunuh mereka karena dia berencana membuat propaganda dengan menyebut kalau robot-robot ini telah berkhianat bekerja sama dengan Quintesson dan membajak keretanya. Nanti saat mereka dieksekusi di depan umum, para pengikut Sentinel di kota ini akan semakin memujanya karena menganggap dia berhasil melindungi kota ini. Meskipun terikat, D16 kemudian berdiri. D16 berkata kalau dia tidak takut dengan Sentinel. Sentinel pun langsung menghantam D16. Sentinel lalu melihat stiker Megatronus Prime di lengan D16. Sentinel bercerita, dahulu setelah dia membunuh Megatronus, Sentinel mengambil Transformation Cog milik Megatronus dan dipasangkan ke dalam tubuhnya agar dia menjadi lebih kuat. Sentinel lalu mengelas lambang Megatronus di dada D16. Di dalam pertambangan, Darkwing memaksa para penambang untuk bekerja lebih keras lagi. Tiba-tiba sesuatu menghajar Darkwing hingga nyungsep. Ternyata itu adalah Orion. Orion pun memberitahu para penambang kalau Sentinel adalah pembohong. Orion memperlihatkan Transformation Cog di dadanya. Orion memberitahu kalau sebenarnya semua robot terlahir memiliki Transformation Cogs, namun Sentinel mencurinya dari mereka agar mereka bisa dijadikan budak untuk menambang Energon selamanya. Orion pun mengajak para penambang itu untuk berjuang melawan Sentinel. Di luar, kereta yang membawa Elita dan pasukan High Guard akhirnya mendekati markas Sentinel. Melihat hal ini, Airachnid pun langsung memimpin pasukan menghadang mereka. Elita pun bingung karena jumlah musuh yang terlalu banyak. Tiba-tiba dari bawah, Orion datang membawa pasukan penambang untuk membantu pertempuran. Airachnid kemudian maju melawan Orion. Orion pun sadar kalau Airachnid memiliki banyak mata seperti CCTV. Kereta yang mereka naiki lalu menghantam markas Sentinel. Soundwave kemudian membebaskan ikatan para sandera yang ada di sana. Orion mengajak D16 untuk mengungkap kebusukan Sentinel bersama-sama. Namun D16 menolak. Dia akan menghentikan Sentinel dengan caranya sendiri. Sentinel kemudian muncul menembaki mereka berdua. Beruntung Orion dan yang lain berhasil menghindar. Orion pun memiliki ide. Mereka harus menangkap Airachnid dan menggunakan memori yang ada di kepalanya untuk mengungkap kebusukan Sentinel. Tiba-tiba Airachnid muncul menyerang Elita. Orion pun menyuruh Elita membawa Airachnid menuju stasiun broadcast. Dengan susah payah, Elita berhasil melumpuhkan Airachnid. Sementara itu, Sentinel sibuk bertarung melawan D16. Di tempat lain, Orion dan yang lain berhasil masuk ke dalam gedung broadcast. Mereka lalu menyiarkan rekaman dari dalam memori Airachnid ke seluruh penduduk kota. Semua orang pun mendengar pengakuan Sentinel yang telah mengambil Transformation Cog milik para robot sejak lahir agar mereka bisa menjadi budak penambang seumur hidupnya. Di tempat lain, Sentinel yang hampir membunuh D16 teralihkan oleh siaran broadcast ini. Seluruh penduduk kota pun melihat Sentinel bersujud di hadapan Quintesson. Mereka akhirnya sadar kalau selama ini Sentinel membohongi mereka. D16 pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Sentinel. Mereka berdua pun terjatuh di atas sebuah gedung. D16 lalu menembak Sentinel dengan meriam, namun Sentinel berhasil menghindar. Di saat D16 akan kembali menembak, Orion mendorongnya. Orion menyuruh D16 untuk tidak membunuh Sentinel, karena jika dia melakukan itu, D16 tidak ada bedanya dengan Sentinel. Namun D16 tidak peduli, dia lalu melempar Orion. Di saat D16 akan kembali menembak, Orion menghalangi, membuat dirinya sendiri tertembak hingga hancur. Saat Orion akan terjatuh ke dalam sumur, D16 memeganginya. Namun lama-kelamaan D16 sadar kalau Orion akan selalu menghalanginya untuk memberi pelajaran kepada para pengkhianat. D16 pun akhirnya membiarkan Orion terjatuh ke dalam bekas sumur Energon yang sudah mengering itu. D16 kemudian mengamuk membunuh Sentinel. D16 lalu mengambil Transformation Cogs milik Megatronus yang ada di dada Sentinel dan kemudian memasangkannya ke tubuhnya sendiri, membuatnya menjadi jauh lebih kuat. D16 merubah namanya menjadi Megatron. Sementara itu, di bawah, Orion terjatuh hingga masuk ke dalam inti planet Cybertron. Di sini arwah-arwah para Primes terdahulu menyambutnya. Mereka menyebut kalau pengorbanan Orion untuk kebaikan yang lebih besar membuat Orion pantas menyandang gelar Prime berikutnya. Arwah Primus kemudian memberikan Matrix of Leadership kepada Orion, membuat Orion menjadi lebih kuat. Primus pun merubah nama Orion menjadi Optimus Prime. Di atas, Megatron memimpin pasukan High Guard untuk membantai semua robot yang tidak mau tunduk padanya. Alita dan Bee berusaha menghentikan Megatron, namun kini Megatron bukan tandingan mereka berdua. Tiba-tiba dari bawah, Orion kembali muncul. Megatron melihat Orion telah dianugerahi Matrix, itu artinya kini dia adalah Prime.
Optimus pun mengajak Megatron untuk bekerja sama membangun Cybertron. Namun Megatron menolak. Dia akan menyingkirkan siapapun yang menghalanginya. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Megatron menembak dan menghantam Optimus berkali-kali, namun Optimus berhasil bertahan. Optimus kemudian meledakkan Megatron hingga terpental. Beberapa pasukan High Guard lalu datang melawannya, namun Optimus berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Dengan kapak saktinya, Optimus lalu menghancurkan senjata milik Megatron hingga tak berdaya lagi. Sebenarnya Optimus bisa saja membunuh Megatron, namun Optimus malah menyuruh Megatron untuk pergi, membawa semua pasukannya menjauh. Megatron dilarang menginjakkan kakinya lagi di kota ini. Megatron dan pasukannya itu pun akhirnya pergi. Berkat kekuatan Matrix, energon akhirnya mengalir deras kembali menyelimuti planet ini. Mereka sudah tidak usah menambangnya lagi. Optimus juga mengembalikan Transformation Cog milik para penambang. Optimus dan para pengikutnya itu lalu menyebut diri mereka Autobot. Misi berikutnya, Optimus dan pasukannya akan menghancurkan Quintesson yang selama ini menjajah planet ini. Sementara itu, di tempat lain, Megatron mengganti nama High Guard menjadi Decepticon dan menyatakan perang terhadap Optimus Prime. Dan berakhirlah alur cerita film Transformers ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah tidak ada yang abadi, bahkan teman yang paling dekat suatu hari bisa berkhianat. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.